Perkenalkan, nama saya Rati Pertiwi dari kelas A2 pagi. Di sini saya akan membuat video record untuk memenuhi tugas pada mata kuliah perilaku organisasi. Dosen pengampu Pak Adi Mursalin, SEMM. Pada video record ini saya akan membahas bab 2, yaitu perilaku individu dan nilai-nilai. Individu atau manusia adalah unsur yang sangat penting dalam setiap organisasi. Individu adalah subjek dan sekaligus objek dari organisasi. Individu sebagai subjek adalah perilaku, penggerak atau motornya organisasi. Dan sebagai objek, organisasi berdiri untuk memenuhi sebagian tujuan individu. Individu sebagai subjek organisasi perlu selalu ditingkatkan kualitasnya agar memberikan dampak yang positif dan menguntungkan bagi organisasi dalam pencapaian tujuannya. Keterkaitan perilaku individu dengan pencapaian tujuan lainnya disimpulkan oleh Widianto pada tahun 2018 dalam hasil penelitiannya, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara perilaku individu terhadap kinerja organisasi. Pernyataan ini dapat diterima akal sehat mengingat individu adalah unsur utama dan elemen penting dalam menggerakkan organisasi dan pencapaian tujuan. Tujuan individu dan tujuan organisasi haruslah sejalan atau mendekati. Mustahil bagi seorang individu yang masuk dalam suatu organisasi tanpa mengharapkan suatu imbalan atau keuntungan apapun. Hal ini didukung oleh Griffin pada tahun 2002 yang menyatakan bahwa secara kebutuhan, pada hakikatnya individu dan organisasi terikat dalam kontrak psikologis. Yang dimaksud dengan kontrak psikologis ini adalah adanya serangkaian ekspektasi atau harapan yang dimiliki oleh seseorang individu, yaitu yang menyangkut apa yang akan dia lakukan untuk organisasi dan apa yang akan diberikan oleh organisasi kepada sebagai balas jasa. Tujuan perilaku. Untuk lebih jelasnya, pengertian perilaku didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Toha tahun 2001 menyatakan perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara seseorang dengan lingkungan. Yang kedua, Octaviana tahun 2014 mendefinisikan perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai yang paling tidak dirasakan. Yang ketiga, Notoat Mokjo tahun 2010 menyatakan perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya, terwujud dalam bentuk pengetahuan dan sikap dan tindakan. Perilaku merupakan respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Yang keempat, Wawan pada tahun 2011 memberi arti perilaku sebagai suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan baik disadari maupun tidak. Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Yang kelima, Cass dan Rosenwein tahun 1995
mendefinisikan perilaku adalah cara bertindak yang menunjukkan tingkah laku seseorang dan merupakan hasil kombinasi antara pengembangan anatomis, fisiologis, dan psikologis. Dari pengertian yang diajukan pada ahli, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku adalah pengetahuan, sikap, dan tindakan individu baik yang tampak maupun yang tidak tampak yang dipengaruhi oleh lingkungan dimanapun dia berada. Pengertian perilaku individu. Perilaku individu adalah cikal bakal dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan gabungan atau totalitas dari perilaku individu-individu dan lain-lain yang ada di dalam organisasi. Perilaku individu adalah interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa perilaku individu adalah segala sesuatu pengetahuan, sikap, dan tindakan yang tampak maupun yang tidak tampak yang dipengaruhi oleh lingkungan dan perankan dalam kehidupannya sehari-hari. Pembentukan perilaku individu. Menurut individu dapat dibentuk sesuai dengan yang diharapkan ke arah pencapaian tujuan. Menurut Walgito tahun 2004, pembentukan perilaku dapat dibagi menjadi 3 cara, yaitu pembentukan perilaku dan conditioning atau kebiasaan, pembentukan perilaku dengan pengertian, dan pembentukan perilaku dengan menggunakan model. Contoh atau teladan. Pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan biasanya dilakukan dengan membiasakan diri dengan perilaku yang sesuai yang diharapkan, sehingga semakin lama akan semakin terbentuk perilaku yang diharapkan. Pembentukan perilaku dengan pengertian dilakukan dengan cara memberikan pengertian tentang perilaku yang diharapkan. Perilaku yang diharapkan dapat dilakukan dengan menambah pengetahuan dan pemberian pendidikan dan pelatihan tentang perilaku yang diharapkan. Nilai-nilai dan perilaku individu. Nilai-nilai adalah sekumpulan dari nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi kehidupan manusia. Setiap konsep dianggap bernilai adalah jika memiliki arti, kebaikan, dan berguna bagi individu. Sebaliknya, jika suatu konsep tidak berguna bagi manusia dan tidak memiliki arti bagi kehidupan manusia, maka konsep tersebut dianggap tidak bernilai. Menurut Hodar 2003 menyatakan paling tidak ada 6 pengertian dari nilai sebagai berikut. Yang pertama, sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. Yang kedua, sesuatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna, atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Yang ketiga, suatu kualitas atau tindakan yang membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri. 4. Suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Yang kelima, suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dengan orang lain. Yang keenam, suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencangkup karya seni, teori ilmiah, teknologi,
objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Jadi bahwa nilai adalah segala sesuatu yang baik, berguna atau berharga bagi kehidupan manusia, sehingga dijadikan pedoman dan membentuk perilakunya sehari-hari. Dengan perkataan lain, nilai adalah sebuah konsep yang bersifat abstrak serta dijadikan patokan perilaku individu. Semakin baik nilai yang dianut individu, maka akan semakin baik perilaku yang diperankan oleh individu. Baiklah, sekian video record dari saya ucapkan terima kasih.